adalah Putri Suci Gunung Putih. Aku juga ahli racun nomor 1 di Gunung Putih. 3 tahun yang lalu, aku menyembunyikan identitasku dan berkelana ke Tiongkok. Di sana, aku bertemu suamiku, Xiao Qian. Kami menikah dan hidup sangat bahagia. Sayangnya, tak lama kemudian, suamiku jatuh sakit parah. Sayang, penyakitku mungkin tidak bisa sembuh. Tidak mungkin, aku bisa menyembuhkanmu. Percayalah, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Orang-orang takut pada ahli racun Gunung Putih. Suamiku juga belum tahu identitasku. Tapi sekarang, hanya bunga salju Tianshan yang berumur 10 tahun yang bisa menyelamatkannya. Aku harus mengambil risiko, menjual obat-obatan di pasar hantu untuk mengumpulkan uang. Lalu membeli bunga salju dari Dewa Obat. Jamur salju berumur 1000 tahun yang hanya ada di barat. Satu saja bisa setara dengan 10.000 tael emas. Ayo kita rampas. Baik. Apa? Kakek datang untuk membantumu berbisnis. Tidak baik? Pergi. Pergi. Berdiri. Kakiku. Sakit sekali. Kakiku. Jamur darah ini untuk mengobati suamiku sebagai bahan obat. Jika kalian ingin, bawakan bunga salju Tianshan untuk ditukar. Hah, kau, seorang wanita yang tidak bisa bela diri, berani datang ke pasar hantu? Obat-obatanmu akan dirampok cepat atau lambat. Lebih baik kau berikan saja padaku sekarang. Eo. Tenggengku. Sakit sekali. Gunung Putih. Itu bubuk penghancur tulang ahli racun Gunung Putih. Hanya sentuhan kecil, langsung berubah menjadi cairan darah. Dia ahli racun Gunung Putih. Ahli racun Gunung Putih. Tolong. Tolong. Setelah mendapat bunga salju Tianshan dan menyembuhkan suamiku, keluarga kami bisa hidup tenang. Menurut orang di pasar hantu, obatmu yang paling beracun. Benarkah? Suamiku. Sayang. Teman sebelah membawa catatan master, aku akan menyalinnya. Aku akan menginap di rumahnya beberapa hari. Aku tidak akan pulang beberapa hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Ya. Aku mencari obat aborsi yang sangat kuat. Yang tidak bisa dikenali orang biasa. Mengapa dia ingin membeli obat aborsi yang tidak dikenal orang? Masa iya? Gak ada. Ada. Katanya. Kumas saffron dari barat. Bisa menggugurkan kandungan dan membuat mandul, tanpa merusak kecantikan wanita. Apa ini benar? Ya. Tapi efeknya berbeda-beda pada setiap orang. Kamu kasih tahu umur wanita itu. Kondisi tubuhnya gimana? Aku bisa kasih obat yang tepat. Kalau nggak, bisa bahaya buat nyawa. Dia tahun ini 22 tahun. Dia paham soal obat-obatan, makanya aku datang. Cari obat yang nggak ada di Tiongkok. 22 tahun, paham farmakologi. Suamiku. Yang mau kamu gugurkan adalah anak kita.
Kalian berdua suami istri. Ada masalah apa sih sampai mau diam-diam gugurin anak? Kok kamu tahu aku mau kasih ke istri? Ada atau enggak sih? Ini barang yang kamu mau. Begitu diminum wanita. 15 menit kemudian efeknya mulai bekerja. Mandul seumur hidup. Kamu yakin mau? Betul. Aku datang khusus untuk ini. Kamu sudah benar-benar memikirkannya? Apa kamu takut aku nggak bisa bayar? Ini 100 TL. Cukup atau enggak? Biaya belajar dan obat suamiku sehari-hari semua aku yang tanggung. Biasanya nggak punya uang, kok sekarang? Bisa langsung keluarin 100 TL? Giok ini harganya 300 TL. Cukup kan? Masih kurang. Cukup. Cepat kasih ke aku. Xiao Qian. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Kamu benar-benar mau bunuh anak kita? Sayang, kamu pulang. Pasti kedinginkan ya? Ini kuah kurma yang khusus aku masak untukmu. Cepat diminum. Sayang. Sayang. Ini saffron dari barat. Xiao Qian. Kau benar-benar ingin mencelakai aku. Aku tidak enak badan, tidak ingin minum. Justru karena tidak enak badan harus minum. Ini khususku buat untukmu. Cepat minum. Suamiku. Apa kau mencintaiku? Tentu saja. Lalu apa kau menyukai anak kita? Tentu saja. Apa yang kau bicarakan? Cepat minum. Aku yang menyuapimu. Xiao Qian, gadis racun dari Bukit Putih. Hanya akan memiliki satu suami seumur hidup. Hidup atau mati. Kau pernah bersumpah akan mencintaiku seumur hidup. Kalau begitu biarkan aku melihat berapa lama lagi hidupmu. Aku tidak enak badan, ingin istirahat sebentar. Baik, kau istirahat dulu. Ah, anakku. Tangerine. Tenang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik nanti. Tangerine. Istri pangeran sudah menunggu di rumah. Pangeran, istri pangeran. Xiao Qian. Kau ini siapa sebenarnya? Ayo berangkat. Ya,
Kau sudah bangun. Ini di mana? Ini kediaman Marquis Ying-an. Mulai sekarang ini akan menjadi rumah kita. Lihat. Ini kamar yang khusus kusiapkan untukmu. Jauh lebih baik dari gubuk jerami itu, kan? Xiao Qian. Kau ini siapa sebenarnya? Aku adalah pangeran dari kediaman Marquis. Mulai sekarang kau adalah wanita dari pangeran kediaman Marquis. Makanan enak, kemewahan, semuanya ada. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tidak membiarkanku menderita? Lalu kenapa kau menggugurkan anakku? Kenapa? Aku. Xiao Qian. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Aku hanya ingin tahu kenapa. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Aku tidak akan memberitahumu. Ini demi kebaikanmu. Adik. Akhirnya datang juga. Adik, aku sudah menunggumu lama sekali. Siapa yang kamu panggil adik? Kamu siapa? Kurang ajar. Ini adalah nyonya muda dari keluarga Marquis kami. Kamu hanya seorang selir. Cepat beri hormat pada nyonya. Kamu menikah dengan orang lain? Xiao Qian. Kamu menikah dengan orang lain tapi mau aku jadi selirmu? Adik, aku dan suamiku sudah menikah 5 tahun. Suamiku hanya ingin merasakan kehidupan rakyat biasa. Jadi 3 tahun lalu, dia menjadikanmu selir di luar. Kudengar adik sudah hamil. Aku tidak tega melihatmu bekerja keras di luar bertahun-tahun, tapi tetap tidak punya status. Jadi aku menyuruh suamiku membawamu ke rumah. Setidaknya sekarang kamu punya status sebagai selir yang tercatat. Tahukah kamu kenapa dia membunuh anakmu? Karena aku sebagai istri sah belum punya anak. Selir lucu seperti kamu melahirkan anak akan mempermalukan keluarga Marquis. Perempuan mandul seperti kamu masuk ke keluarga Marquis. Kamu tunggu saja. Akan mati di tanganku. Xiao Qian, ternyata selama ini kamu membohongiku. Xiao Qian. Dari awal sampai akhir kamu selalu membohongiku, bukan? Meng Luo, tenang saja. Aku tidak keberatan kamu tidak bisa punya anak. Aku juga tidak akan mengabaikanmu karena ini. Kamu harus percaya padaku. Ya, kamu tidak keberatan. Tentu saja kamu tidak keberatan. Kalau tidak, kenapa kamu tega membunuh anakku? Kamu juga tidak pernah peduli padaku. Kalau tidak, kenapa aku bisa dipermainkan begitu saja? Aku yang bodoh. Bodohnya sampai tahu kamu tidak benar. Tapi tetap datang untuk bertanya. Aku berusaha keras membawamu kembali ke rumah Marquis. Hanya untuk memberimu kemewahan dan kekayaan. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Nyonya telah menemukan bunga salju Tianshan untuk menyembuhkan penyakitku. Satu-satunya permintaannya adalah kamu harus dikebiri sebelum masuk ke rumah ini. Bagaimana mungkin aku menolak? Kamu juga selalu ingin menyembuhkan penyakitku. Kamu akan memahamiku, kan? Jadi penyakitmu sudah sembuh sejak lama, ya? Ya. Xiao Qian. Aku akan konfirmasi sekali lagi padamu untuk terakhir kalinya. Menipuku untuk menikah. Memaksaku jadi selir, membunuh anakku. Semua hal ini. Tidak ada yang memaksamu. Semuanya adalah rencanamu sendiri. Benar, kan? Ya, aku memang menipumu. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Meng Luo, tenang saja. Penyakitku sekarang sudah sembuh, tidak ada lagi orang yang bisa memanfaatkan ini untuk mengancamku. Aku juga akan lebih sering menemanimu di kamarmu. Xiao Qian, kamu memang lucu sekali. Jiang Meng Luo. Jangan tidak tahu terima kasih.
Nyonya sangat bijaksana, asal kamu sopan. Dia tidak akan menyusahkanmu. Kedepannya Nyonya yang akan mengurus rumah tangga. Kamu cukup menemaniku dengan setia. Bukankah ini baik? Menemaniku dengan setia. Justru karena aku terlalu baik padamu. Jadi kamu tidak menganggapku penting. Semaunya berhitung. Jiang Mengluo. Aku membawamu ke kediaman Markuis, memberimu kemewahan. Di dunia ini siapa lagi yang bisa memberimu ini? Kamu berasal dari rakyat biasa. Sedangkan Yuan Er adalah putri wakil menteri keuangan, secara status. Kamu tidak mungkin jadi istri utama. Xiao Qian. Sekarang melihatmu saja membuatku muak. Kamu. Mengingat kamu sudah menemaniku selama 3 tahun. Aku akan melepaskanmu. Mulai hari ini. Kita tidak ada hubungan lagi. Jiang Mengluo. Kamu berhenti. Kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, seumur hidup jangan harap bisa kembali. Aku sangat menginginkannya. Tahan dia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan harap bisa keluar. Apa yang kau lakukan? Xiao Qian. Meski statusku rendah, tapi aku juga anak keluarga baik-baik. Jika hari ini aku masuk dengan berdiri tapi keluar terbaring berlumuran darah. Coba tebak. Apa kediaman Markuismu akan menjadi sasaran? Kurang ajar. Jiang Mengluo. Lepaskan. Aku juga tidak ingin memperlakukanmu seperti ini. Tapi kau tidak menurut. Karena kau memilih menjadi wanitaku. Hidupmu sudah pasti akan menemaniku. Nikmatilah kemewahan yang kuberikan. Lain kali aku akan menghukummu. Xiao Qian, lebih baik kau segera melepaskanku. Suamiku. Adik berasal dari keluarga sederhana. Tidak tahu tata krama juga wajar. Bagaimana jika aku yang mengajarinya tata krama? Agar suami tidak terlalu repot. Nyonya memang bijaksana. Kalau begitu, serahkan pada Nyonya. Jiang Mengluo. Kuharap kau ingat. Di kediaman Markuis ini, kau hanya bisa mengandalkanku. Dan hanya aku yang bisa melindungimu. Pergi. Bawa Naonya Jiang. Kembali ke halaman belakang. Xiao Qian. Ini kau yang cari mati. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tentu saja menjalankan perintah suami. Untuk mengajari adik tata krama. Mulai. Hal pertama yang kuajarkan pada adik adalah membuatmu mengerti perbedaan antara istri dan selir. Jangan khawatir Nyonya, jarum ini sangat halus. Meski menusuk tulang dan menyakitkan, tidak akan meninggalkan bekas luka. Setelah ditusuk, olesi dengan minyak cabai. Kebetulan, Nyonya akan mengajarkanmu apa itu aturan nanti. Ibu muda akan ingat seumur hidup.
Adek, kamu harus ingat. Kamu adalah selir, nyawamu ada di tangan kami. Kamu tidak akan bisa mengatur dirimu sendiri lagi. Yang menipuku adalah Xiao Qian. Aku sebenarnya tidak ingin berurusan denganmu. Tapi Cheng Yuan Er, ingat ini. Kamu sendiri yang mencari mati. Bebek mati masih keras kepala. Kamu cuma wanita desa. Kalau bukan karena kamu menggoda pangeran, pria yang begitu mulia, dia mungkin tertarik padamu? Kalau begitu kamu salah tebak. Dia yang menggoda aku. Wanita, lanjutkan. Biar Ibu Jiang lihat. Kemampuan kalian. Baik. Aku akan memberimu rasa air cabai ini. Meng Luo, aku punya banyak cara dan kesabaran untuk membuatmu tunduk padaku dengan sukarela. Xiao Qian. Sayang, lihat tanganku sudah merah terbakar. Sudah, tidak sakit lagi. Setelah aku sembuh, aku pasti akan memberimu hidup yang baik. Suamiku. Kamu bilang akan bersamaku seumur hidup. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Baik. Anakku. Xiao Qian. Kamu menderita sedikit. Akhirnya tahu harus cari siapa. Sepertinya sifatmu. Harus diasah dulu baru berguna. Kamu wanita kecil. Kamu jangan macam-macam. Xiao Qian. Diam. Xiao Qian. Ternyata, inilah hidup kita. Ibu muda tenang, dengan air es ini untuk menenangkan. Lubang jarum di tubuhmu, meski diberi air cabai semalaman, tidak akan ada sedikit pun bengkak. Kalian semua. Aku tidak akan melepaskan satu pun. Sudah begini masih keras kepala. Pakai air es untuk menyegarkan Ibu Jiang. Semakin sadar, semakin sakit, semakin ingat aturan. Ja? Berhenti. Turunkan orang itu. Nyonya juga lelah, istirahatlah lebih awal. Ja? Kalau kau lebih patuh sejak awal, tak perlu menderita seperti ini. Meng Luo,
Aku ingin kau tahu, di kediaman Marquis ini, hanya aku yang bisa melindungimu. Dan yang bisa kau andalkan. Hanya aku. Pergi. Kurasa kau belum cukup belajar. Anakku. Seseorang. Cepat, seseorang. Xiao Qian. Xiao Qian. Anak. Anak, anakku. Xiao Qian. Kalau anakku sudah tiada, maka kalian semua akan kubunuh untuk menemaninya. Meng Luo, kau sudah lapar seharian. Makanlah sedikit, nanti setelah makan. Pergi menghormati nyonya dengan teh, setelah menghormati teh selir. Kau resmi masuk kediaman. Xiao Qian. Kau memperlakukanku seperti ini hanya karena kau tahu aku mencintaimu, kan? Meng Luo. Aku tahu kau masih peduli padaku. Ya. Aku mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Meskipun kau menipuku untuk menjadi selir. Kelak kau akan menjadi wanita putra Marquis. Kau sudah menikah, tapi masih mau aku jadi selir. Meskipun kau menyuruh istrimu mengajarku aturan. Tapi ketika aku pikir, kau melakukannya untuk menahanku. Aku tetap merasa mencintaimu. Meng Luo, aku tahu, aku selalu tahu. Kau mau tinggal di sampingku, kan? Aku bisa tinggal di sampingmu. Tapi kau harus ingat janjimu. Di kediaman Marquis ini, kau tak akan membiarkanku menderita. Tenang, selama aku ada. Aku pasti tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Minumlah anggur ini. Kita lupakan semua pertengkaran sebelumnya. Mulai dari awal lagi. Oke? Xiao Qian, kamu benar, aku masih mencintaimu. Aku adalah dukun santet, darahku adalah racun paling mematikan di dunia. Aku menyimpan racun terbaik untukmu. Pergilah dengan tenang. Hari ini aku lelah, urusan minum teh besok saja. Baiklah. Kalau begitu kita istirahat yang baik. Kamu pulang dulu, beritahu nyonya sendiri. Urusan minum teh ditunda dulu.
agar kalian tidak bilang aku tidak sopan. Kalau begitu istirahat yang baik. Setelah istirahat, baru ada tenaga untuk urusan penting. Xiao Qian, darah dukun santet masuk ke tubuhmu. Akan mencairkan organ dalammu sedikit demi sedikit dalam 7 hari. Kamu menghabiskan 3 tahun untuk memburuku. 7 hari lagi melihatmu dimakan dari dalam. 7 hari ini pasti sangat menarik. Nak, jangan takut, ibu akan membuat mereka menemanimu di jalan ke neraka. Aduh, tolong, aduh, tolong. Wanita kecil, aku sampai tidak bisa tidur karena kamu. Berani-beraninya membuat ulah. Mana orangnya? Mana orangnya? Tidak ada. Ini. Wanita kecil, berani-beraninya menakut-nakuti kami. Serang. Kamu wanita kecil, berani memberontak. Tidak takut kami laporkan ke Nyonya. Kamu akan kena batunya? Tahu ini apa? Santet lidah panjang. Santet. Kamu ternyata bisa ilmu hitam. Santet lidah panjang. Paling cocok untuk nenek tua suka memaki seperti kamu. Kumohon, lepaskan aku. Hamba tidak tahu diri. Kumohon lepaskan aku, hamba rela jadi apa saja. Aku tidak perlu kamu jadi apa saja. Aku hanya ingin kamu membayar nyawa anakku. Tahu ini apa? Ini santet pemakan otak, rasakan perlahan-lahan. Tenang saja. Tidak akan lama lagi. Pangeran dan istri pangeran yang terhormat akan segera datang menemani kalian. Menyajikan teh selir pun masih santai-santai. Wanita desa yang tidak tahu aturan, cepat masuk. Masih mau membuat Nyonya menunggumu? Meng Luo, kamu datang. Kalau begitu, sajikan teh untuk Nyonya. Adik bisa mengerti itu bagus, setelah menyajikan teh selir. Baru bisa dianggap resmi masuk ke kediaman. Uji, ambilkan teh. Nyonya Jiang, menurut aturan kediaman, memberikan teh kepada Nyonya Utama. Harus melakukan sembah sujud 3 kali dan kotowu 9 kali. Silakan berlutut.
Meng Luo. Aku baru saja ke kuburan, tubuhku lemah. Lantai dingin, tidak bisa berlutut. Kamu sudah cukup. Kalau tidak mau berlutut, ya sudah. Niat ada pada teh, bukan pada berlutut. Waktunya sudah tiba. Pangeran, ada apa denganmu? Cepat panggil tabib. Pandren. Cepat panggil tabib. Wanita, apa yang kau lakukan di sana? Hari pertama masuk ke zaman. Pangeran langsung muntah darah. Cepat pergi dari sini. Sudah saat seperti ini. Nyonya masih sempat memfitnahku. Ternyata tidak terlalu khawatir dengan pangeran. Aku khawatir pada pangeran. Tidak tega pergi. Aku akan pergi setelah tabib memeriksa. Meng Luo. Tabib sudah datang. Pandren, Kamu. Apa maksudmu? Bicaralah langsung. pangeran muntah darah karena ginjal tersumbat. Menyebabkan api lemah naik. Pangeran, Anda tidak bisa melanjutkan keturunan. Apa? Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Xiao Qian membunuh anakku. Aku ikut memberi hadiah, maka yang membuatku tidak bisa berfungsi. Aku belum punya anak. Bagaimana mungkin pangeran tidak bisa? Tabib, cepat periksa lagi pangeran. Pangeran, nadi Anda lemah. Umur Anda tinggal 7 hari lagi. Apa? Apa maksudmu? Ini. Pangeran. Bunga salju yang kau gunakan belum cukup umur, khasiatnya kurang. Tidak hanya tidak menyembuhkan penyakit, malah mempercepat kambuhnya penyakit. Kau ini perempuan. Berani-beraninya kau memukulku. Bunga salju suamiku ini menyangkut nyawa, berani-beraninya kau curang. Sekarang umurnya tinggal 7 hari lagi. Sekarang kau puas? Dasar licik, jangan kau fitnah aku. Kau yang berasal dari desa. Apa kau tahu tentang bunga salju? Suamiku, dia tidak tahu apa-apa. Dia sedang memfitnahku. Aku sudah mencari bunga salju untuk suamiku selama setahun. Kau pikir aku tidak tahu? Sudahlah, cukup. Jangan bertengkar. Tabib. Kondisiku sekarang, sebenarnya kenapa? Pangeran, denyut nadimu kacau, berubah sangat cepat. Memang terlihat seperti efek obat yang kurang, memicu penyakit lama. Bunga salju yang kau berikan padaku sebenarnya berumur berapa tahun? Aku? Di dunia persilatan, bunga salju Tianshan, 10 tahun baru mekar satu. Sepertinya bunga yang Nyonya berikan memang belum cukup umur. Dasar lesek, jangan kau fitnah aku. Pandren, Anda harus dalam 7 hari ini mendapatkan bunga salju Tianshan yang berumur 10 tahun dan meminumnya. Masih ada harapan sembuh. Jika tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Keluarga menteri, bukankah bisa mendapatkan obat apa saja? Sekarang pulang dan beritahu orang tuamu, dalam 7 hari. Harus menemukan bunga salju Tianshan yang berumur 10 tahun. Jika tidak, aku akan menuduh keluargamu, keluarga Chen, merencanakan pembunuhan pangeran. Dan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Pangeran, aku ayahku 10 hari yang lalu. Sudah mendapatkan bunga salju, hanya saja aku takut ada masalah. Jadi belum memberitahu pangeran. Keluar. Baik. Kau yakin bisa mengantarkannya dalam 7 hari? Pangeran, kita suami istri satu tubuh,
Mana mungkin aku tidak menyelamatkanmu? Yuzi, cepat suruh orang beritahu ayahku. Suruh dia dalam 7 hari harus membawa kembali bunga salju itu. Baik. Ayah pasti akan berusaha membantuku setelah mendapat surat ini. Keluarga Chen tidak berani membohongi aku dengan nyawa seluruh keluarga. Tapi aku juga tidak bisa menaruh semua harapan pada keluarga Chen. Kita tetap perlu memiliki orang sendiri untuk mencari. Jika bunga salju Nyonya lagi-lagi bermasalah, nyawa suami bisa terancam. Jangan kau bicara omong kosong lagi. Justru kamu, sejak kamu masuk ke rumah ini, suami mulai sakit. Jangan-jangan kamu membawa sesuatu yang kotor masuk ke sini? Apa maksudmu? Aku hanya ingin bilang, keluarga Chen sudah bersusah payah. Jika berhasil membawa bunga salju, tiba-tiba dihambat oleh Nyonya Jiang. Itu tidak baik untuk pangeran. Bagaimana kalau aku cari orang untuk membersihkan Nyonya Jiang dari roh jahat? Apa pangeran setuju? Agar wanita kecil ini tidak membisikkan hal buruk ke telinga pangeran. Aku harus menyelesaikannya selagi ada kesempatan. Sekarang yang paling berharap bisa mendapatkan bunga salju 10 tahun dalam 7 hari adalah keluarga Chen. Lebih baik ikuti dulu keinginannya untuk mendapatkan bunga salju. Nyonya benar, orang baru masuk rumah, sebaiknya dibersihkan dari sial. Segera panggil pendeta. Xiao Chen, kamu baru bilang padaku kemarin. Tidak akan membuatku menderita lagi. Meng Luo, ini hanya upacara kecil. Aku tiba-tiba sakit, harap kamu bisa mengalah, ya? Adik, ini hanya hal kecil. Adik tidak mau, kan? Mau. Tentu mau. Wanita ini berani mendorongku. Hei, orang-orang, bawa Nyonya Jiang pergi. Panggil pendeta untuk melakukan ritual. HMPH ingin menggunakan ilmu hitam melawan dukun wanita. Cheng Yuan Er, kau benar-benar mencari mati. Jangan lihat, pangeran dan nyonya sedang makan malam, tidak ada waktu untukmu. Upacara hari ini sepenuhnya tanggung jawabku. Kau membunuh anakku. Aku akan menuntut balas. Anakmu sudah dibunuh sebelum kamu masuk ke rumah ini. Apa hubungannya denganku? Pendeta, Melela. Kau memang siluman. Pendeta, kau lihat baik-baik. Dia benar-benar kemasukan siluman rubah. Nona Yushi, Jia Jirazuki siluman rubah. Hari ini kita harus membasmi siluman. Kalau tidak, keluarga Marquis akan mendapat malapetaka besar. Apa? Siluman rubah? Bagaimana cara Daos Hang membasmi siluman ini? Apa ini? Ini adalah bubuk pembasmi siluman. Bisa dilarutkan dalam air dan diminum. Bisa membuat siluman rubah menampakkan wujudnya. Lalu cambuk dengan cambuku ini sekali. Siluman rubah akan segera meninggalkan tubuhnya. Wu Shisan. Dao Zhang,
Beri dia minum bubuk pembasmi siluman ini. Setelah meminum Wushisan, orang akan kehilangan kesadaran, bertingkah seperti orang gila. Bahkan bisa melepas pakaian sendiri. Dia ingin membuatku di depan semua orang. Menjadi wanita gila, benar-benar kejam. Lepaskan telinga. Tangga Sampai Wusher Sambariksi, Zhang Mengluo. Kau akan menjadi wanita gila yang dirasuki siluman di mata semua orang. Sayangnya, racun ini tidak cukup untuk memelihara darah gulaku. Daos Hang, siluman rubah ada di belakangmu. Apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kau adalah siluman rubah. Kulihat kau menyesatkan orang dengan kata-kata siluman. Siluman rubah, matilah. Daos Hang, lihatlah, siluman rubah benar-benar ada di belakangmu. Kau lihat ke belakang, dia benar-benar ada di belakangmu. Siluman rubah, itu siluman rubah, siluman rubah. Ah, Apa yang kau bicarakan? siluman rubah. Cepat halangi dia. Ah. Ah. Cepat halangi dia. Siluman rubah. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Cepat tangkap daus siluman ini. Kau berani memukulku? Cepat ambilkan air. Berani memukulku? Aduh, Nyonya, lihat dia memukulmu. Pergi. Bubuk semut beracun ini akan membuatmu menderita nanti. Cepat siram mereka berdua sampai sadar. Nayonya, Apa kau gila? aku baru saja melihat dengan mata kepala sendiri. Nona Yushi berubah menjadi siluman rubah. Apa yang kau bicarakan? Sudah, diamlah semua. Jangan lupa, untuk apa aku memanggilmu ke sini? Kalau kau tidak bisa melakukannya, hati-hati dengan kepalamu. Ja. Cermin tembaga ini adalah pusaka kuno yang diwariskan dari leluhurku. Cukup dengan sekali menyinarnya, bisa mengungkap wujud asli siluman. Lalu apa lagi yang ditunggu? Segera sinari Nyonya Jiang. Ja. Yuan R. Kenapa belum selesai? Pangeran Buddha. Nyonya menyuruh pendeta mengusir siluman dariku. Tapi pendeta malah bilang nyusilah siluman, mengejarnya dengan cambuk. Baru setengah jalan, langsung dihentikan oleh Nyonya. Lalu pendeta ini bilang, cermin tembaganya bisa mengungkap siapa siluman. Aku dan Nyonya baru mau mencobanya. Nyonya Houfu. Kalau sampai tersiar kabar dirasuki siluman rubah. Di mana wajah saya di Houfu? Usir penipu keliling ini. Jangan pangeran muda. Kalau hari ini tidak pakai cermin, bisa-bisa semua orang di kediaman ini jadi resah. Nyonya mau diuji? Baiklah, uji saja. Waktunya habis. Wajaku. Wajaku. Apa yang terjadi? Ternyata ada mekanisme bisa memunculkan wajah rubah. Bagus. Ternyata benar-benar penipu. Berani-beraninya menipu nyonyaku. Pengawal. Seret pendeta busuk ini, patahkan kakinya dan kunci. Nyonya, aku tidak bersalah. Aku melakukan semua ini karena perintahmu. Jangan habis manis setelah dibuang, Nyonya. Bawa pergi. Nayonya.
kamu masih diam saja? Cepat panggil tabib. Segera beritahu ayahku di keluarga Chen. Semakin cepat semakin baik. Baik. Kamu, pasti kamu. Kamu yang menghancurkan wajahku. Dasar siluman. Aku pukul kamu. Berani memukulku? Tidak tahu aturan. Tidak tahu aturan. Cepat bawa Nyonya kembali ke kamar. Pangeran muda, jatuh. Kamu tunggu saja. Kamu memang siluman. Meng Luo. Barusan Nyonya kurang sopan, harap jangan tersinggung. Setelah aku mendapatkan bunga salju, aku janji tidak akan lagi memanjakannya. Sampai gila begini. Pangeran muda, kalau tidak salah ingat, menyuruh pendeta mengusir siluman dariku. Bukankah itu rencanamu? Kamu, Jiang Meng Luo. Jangan kau tidak tahu diri. Pangeran. Sudah bangun. Maka kita harus menghitung hutang. Kau membantu Cheng Yuan Er, menyiksaku secara pribadi, memfitnahku, membuatku kehilangan anak. Aku akan membalasmu dengan cacing usus. Biar kau juga merasakan anak hidup-hidup dari perut. Terbuang rasanya. Sangat adil, bukan? Kau, memang benar kau si penyihir jahat yang berulah. Setelah kau minum ramuan ini, kau akan mengerti. Apa itu penyihir jahat yang sebenarnya? Ah, tolong. Tukang tipu pendeta. Berapa banyak orang yang kau tipu dengan trik palsumu? Ini adalah cacing pemakan otak. Dalam waktu sebatang dupa, ia bisa memakan sumsum otakmu. Ahahaha. Sudahlah. Benda ini sudah dipakai pada para pelayan. Aku akan tunjukkan sesuatu yang baru. Kemampuan pengobatanku sangat baik. Wajahku, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Nyonya, hamba belum pernah menemui kasus pembusukan secepat ini. Racun apa sebenarnya? Hamba masih perlu meneliti. Itu Jiang Mengluo. Pasti Jiang Mengluo. Dia yang merusak wajahku seperti ini. Yuzhi, di mana Yuzhi? Yuzhi tidak tahu kemana perginya. Tapi Tuan dan Nyonya Chen sudah tiba. Ayah ibu, silakan duduk. Kalian pergi dulu, baik.
Yuan wajahmu bagaimana bisa menjadi seperti ini? Ibu, itu semua wanita yang dibawa pulang Xiao Chan. Dia menggunakan cara jahat yang tidak diketahui. Membuat wajahku menjadi seperti ini. Tidak masuk akal. Apakah pangeran sudah menghukum wanita itu? Aku belum menemukan bukti wanita itu. Ibu, penyakit lama pangeran muda kambuh lagi. Sekarang dia sudah tahu, bunga salju kita tahunnya tidak sesuai. Apa? Pangeran muda bilang dalam 7 hari, jika tidak menemukan bunga salju, dia akan membunuh seluruh keluarga Chen. Bagaimana ini? Yuan jangan panik. Bagaimana tidak panik, Ibu? Aku hampir dicekiknya di tempat. Kalau bukan karena aku membohonginya, bilang kita sudah menemukan bunga salju. Akan dikirim dalam 7 hari, yang Ibu lihat sekarang. Sudah jadi mayat anakmu. Dia benar-benar kejam. Ibu, bagaimana ini? Bunga salju Gunung Tianshan yang berumur 10 tahun, mana mungkin ditemukan dalam 7 hari. Dan dikirim ke ibu kota? Di ibu kota sebenarnya ada satu bunga salju 10 tahun. Jika kita bisa mendapatkannya, Ibu tidak hanya bisa membuat wanita itu mati tanpa kuburan, tapi juga membuatmu menguasai Xiao Qian dan keluarga Marquis seumur hidup. Ibu, di mana bunga salju itu? Bunga salju itu ada di dalam istana. Di tangan permaisuri. Pangeran mahkota sakit-sakitan. Bunga salju ini mungkin untuk mengobati pangeran mahkota. Permaisuri tidak akan memberikannya dengan mudah, kan? Permaisuri akan mengadakan pesta musim semi besok. Jika pangeran mahkota diracun dalam pesta itu, dan keluarga Chen mengeluarkan obat pusaka untuk menyelamatkan pangeran mahkota, menurutmu, apakah permaisuri akan memberi hadiah besar pada keluarga Chen? Ini agak terlalu berisiko. Benar, Nyonya. Jika ketahuan, keluarga Chen akan dihukum mati 9 generasi. Bagaimana jika yang meracuni adalah Jiang Mengluo? Tenang, dengan keahlian meracunku, tidak akan ada yang bisa menyalahkan keluarga Chen. Dia kan selir keluarga Marquis. Bagaimana jika pangeran muda ikut terseret? Kamu adalah menantu keluarga Marquis, tapi juga putri keluarga Chen. Jika keluarga Chen menyelamatkan pangeran mahkota, kamu pasti aman. Soal Xiao Qian, dia tidak tahu apa-apa. Jika bisa diselamatkan, itu yang terbaik. Jika tidak, biarkan permaisuri menyingkirkan ancaman itu untuk kita. Bodoh sekali. Kamu terlalu lembut hati. Jika kita bisa mendapatkan bunga salju, dan menyebarkan jasamu menyelamatkan keluarga Marquis, bisa mengontrol keluarga Marquis itu yang terbaik. Jika tidak bisa, kalau begitu, kita harus menyingkirkan keluarga Hou ini. Ibu, aku ikuti kata-katamu. Besok, kita lihat saja pertunjukannya. Cheng Yuan sekarang giliranmu. Kenapa kamu datang? Hari ini adalah pesta musim semi permaisuri. Semua wanita keluarga Hou akan hadir. Kamu ikut denganku. Aku ikut denganmu. Kamu hanya seorang wanita desa, menikah sebagai selir di keluarga Ying An Hou. Harus lebih banyak melihat dunia, agar tidak memalukan di kemudian hari. Baik, aku mengerti. Tunggu sebentar, Nyonya. Aku ganti baju dulu. Awalnya rencananya malam ini aku akan menghabisi kamu. Kalau begitu, aku temani kamu ke istana dulu. Lihat saja apalagi trik yang akan kamu lakukan. Nyonya Jiang, silakan di belakang. Kereta kuda 4 penumpang, hanya untuk putra mahkota dan istri utama. Nyonya Jiang adalah selir, hanya boleh naik kereta kuda 1 penumpang. Wanita desa yang tidak tahu sopan santun, benar-benar tidak pantas.
Meng Luo, seharusnya. Selir tidak boleh menghadiri pesta permaisuri. Yuan Er memaksa membawamu untuk melihat dunia. Nanti di dalam, kamu jangan banyak bicara. Yuaner, ibu. Nyonya ini adalah ibu. Ini adalah selir baru yang dibawa putra mahkota ke rumah. Dia tidak pernah melihat dunia, merengek ingin ikut. Yuaner tidak punya pilihan, hanya bisa membiarkannya ikut. Pesta seperti ini, mana pantas untuk selir. Bahkan merengek ingin ikut, benar-benar tidak tahu sopan santun. Memang selir tidak pantas. Nyonya, selir keluarga Ying An Hou ini. Bukan aku yang meminta menjadi selir. Apa maksudmu? Diam. Selir tidak diajari sopan santun. Nyonya tidak perlu memperhatikan. Para nyonya sedang berbicara, seorang selir seenaknya menyela. Sopan santunnya memang tidak bagus. Yuan Er, selir putra mahkota juga adalah tanggung jawabmu. Pulang harus diajari dengan baik. Baik, ibu. Anak mengerti. Yuan Er, selir putra mahkota, juga adalah tanggung jawabmu. Pulang harus diajari dengan baik. Baik, ibu. Anak mengerti. Nyonya Chen, menurutku, kamu terlalu mengajari putrimu untuk mengerti keadaan. Hingga digoda oleh rubah licik, dimanfaatkan. Benar, wanita kecil seperti ini yang sombong karena dimanjakan. Harus dipukuli dulu baru mau jujur? Walaupun aku berasal dari rakyat biasa, tapi aku juga pernah baca buku. Buku bilang, jangan bicara sembarangan. Kalian para nyonya bangsawan ini, di sini ribut seperti nenek-nenek tukang gosip. Inikah etiket nyonya-nyonya ibu kota? Kamu ini siapa? Perempuan kampungan. Bisa dapat komentar 1-2 patah dari kami yang terhormat. Sudah kehormatan besar untukmu. Nyonya Chen. Apa sehari-hari kalian juga suka mengomentari orang lain seperti hari ini? Mencela sana-sini? Entah sudah berapa orang yang pernah dikomentari mulut-mulut mulia kalian. Nona salah sangka, orang bijak tidak membicarakan orang di belakang. Kedua nyonya ini memang suka mengadu domba, itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kedua nyonya ini memang suka mengadu domba, itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami. Yuaner, bukankah ini garis keluarga yang kuberikan untuk maharmu? Kenapa dipakai oleh selir? Aku tidak sadar. Adik, apakah ini yang kau curi? Sejak kau masuk, apa yang kau minta tidak kuberikan? Makanan, pakaian, bahkan melebihi aku. Sang istri sah. Ini maharku. Bagaimana bisa kau mencurinya? Wah, di depan orang lain berlagak sopan, ternyata di belakang. Berani mencuri mahar istri sah, benar-benar pencuri. Ini diberikan khusus oleh nyonya istana untukku sebelum berangkat. Wah, siapa sebenarnya yang menjebak siapa? Ini garis keluarga Chen, mana mungkin putriku. Memberikannya untuk menyenangkan selir. Kau seenaknya di dalam rumah saja, masih berani memakai. Garis curian istri sah dengan sombong di luar. Kau pikir ini desamu? Patron Shao. Kau cari selir tidak kuhalangi, tapi perempuan seperti apa yang kau cari? Betul, pangeran, selera Anda tidak bagus. Tidak bisa menilai orang. Ibu mertua, tenanglah. Dia datang bukan kehendakku. Akan kusuruh orang antar dia pulang. Ibu mertua, tenanglah. Dia datang bukan kehendakku. Akan kusuruh orang antar dia pulang. Permaisuri datang. Hormat pada permaisuri. Permaisuri, panjang umur. Peganglah. Terima kasih, permaisuri. Ini menantu keluarga mana? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Lapor pada permaisuri. Ini adalah selir baru hamba. Jiang Meng Luo. Pesta musim semi permaisuri biasanya hanya dihadiri oleh pejabat tinggi. Yang boleh hadir, Xiao Chan. Anda membawa selir yang begitu manis untuk hadir. Bagaimana? Apakah Anda tidak menghormati permaisuri? Hamba tidak berani. Hamba tidak sengaja membawa selir. Dia tidak taat aturan, ingin melihat dunia, diam-diam mengikuti. Hamba tidak sengaja membawa selir.
Dia tidak taat aturan, ingin melihat dunia, diam-diam mengikuti. Benar Permaisuri. Jiang Mengluo untuk pesta musim semi ini. Dia bahkan mencuri garis keluarga hamba untuk pamer. Hamba dan pangeran baru saja mengetahuinya. Wanita berani mencuri garis nyonya rumah. Bahkan berani diam-diam datang ke pesta musim semi, orang yang moralnya buruk seperti ini. Berani muncul di sini menghina Permaisuri, bawa dia pergi. Pukul 30 kali. Tunggu, Permaisuri. Sudah lama mendengar nama baik Permaisuri. Jika hanya mendengar kata-kata mereka, lalu menghukum hamba, bukankah akan merusak nama baik Permaisuri? Diam wanita ini, berani mengancam Permaisuri. Garisku sudah ada padamu. Apalagi yang bisa kamu bantah? Permaisuri paling benci wanita licik seperti kamu, menipu orang. Membuat orang terpengaruh, Permaisuri hampir tertipu. Bawa dia pergi. Putra mahkota tiba. Siapa lagi yang membuat ibu tidak senang? Hormat pada putra mahkota. Racun mematikan, Hellion King, mengapa mereka meracuni putra mahkota? Pengganglah. Terima kasih putra mahkota. Juga Hellion King. Ternyata ini menjebakku. Yuer, kamu tidak enak badan, kenapa keluar? Ibu jarang ingin mengadakan pesta musim semi. Bagaimana bisa aku tidak datang? Ibu tenang. Anak akan menemani ibu sebentar lalu pulang. Naiklah. Anak baik, kamu juga cukup perhatian. Ibu, anak menghormati ibu dengan segelas. Yuer, kamu kenapa Yuer? Cepat panggil tabib, Yuer. Yuer. Permaisuri, keluarga hamba selalu mengumpulkan ramuan langka dari seluruh dunia, juga cukup ahli dalam penyakit aneh. Mungkin bisa menyelamatkan putra mahkota. Izinkan hamba merawat putra mahkota. Coba periksa nadinya, cepat naik ke sini. Jika kamu bisa menyembuhkan pangeran, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Jah. Permaisuri, Pangeran Turkina Raken mematikan Hellion King. Apa? Raken? Ya, racun ini sangat ganas dan kuat. Jika dalam setengah jam, pangeran tidak mendapatkan penawarnya, mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Yuer. Dokter istana mana? Di mana dokter istana? Kenapa dokter istana belum datang? Yuer, Permaisuri jangan panik. Di rumah aku ada pil penawar varisan lelur. Bisa menyelamatkan nyawa pangeran. Untungnya di rumahku masih tersisa satu, aku rela memberikannya. Untuk menawarkan racun pangeran. Baik, Nyonya Chen, jika kamu bisa menyembuhkan pangeran, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Pil penawar ini ada pada putriku. Senyoner, cepat bawa ke sini. Beri pangeran, cepat. Yuaner, kemari. Cepat, cepat bawa ke sini, cepat beri pangeran. Cepat. Yuer, ini bagaimana? Ini tidak mungkin. Bukankah kamu bilang pil penawar ini bisa menawar semua racun? Kenapa setelah pangeran meminumnya, kondisinya lebih parah dari sebelumnya? Racunku lebih ganas dari Hellion King. Tapi bisa membuat Hellion King tidak efektif, tidak merusak dasar pangeran. Itu juga menyelamatkan nyawanya. Nyonya Chen Cheng Yuan Er, sayang sekali. Sandiwara yang kalian mainkan ini hancur di tanganku. Bukankah kamu bilang pil penawar ini bisa menawar semua racun? Kenapa setelah pangeran meminumnya, kondisinya lebih parah dari sebelumnya? Ini tidak mungkin, Permaisuri. Aku benar-benar memberikan penawar,
Permaisuri, percaya padaku. Jika terjadi sesuatu pada pangeran, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ibu, apa yang terjadi? Bukankah sudah dijanjikan tidak apa-apa? Aku tidak tahu. Sekarang tidak ada harapan untuk bunga salju Tianshan. Hanya saja hal ini harus dilimpahkan ke Jiang Mengluo. Kalau tidak, keluarga Chen kita akan binasa. Yuer, anakku malang, Yuer. Pangeran sejak kecil sakit-sakitan, keluarga kerajaan mengumpulkan obat-obatan dari seluruh dunia. Susah payah merawatnya sampai sekarang. Tampaknya kali ini, pangeran mungkin tidak akan selamat. Yuer, jika kamu terjadi sesuatu, apa yang harus ibu lakukan? Yuer. Permaisuri, aku bisa menyelamatkan pangeran. Ini bukan saatnya untuk pamer. Kemampuan pengobatanmu yang sedikit itu bagaimana bisa menyelamatkan pangeran? Kamu ingin mencelakakan kita semua? Yang mulia pangeran dalam keadaan kritis, Paduka Ratu, daripada menunggu. Lebih baik izinkan hamba mencoba. Jika hamba gagal menyembuhkan, hamba berserah pada hukuman Paduka Ratu. Baik, aku bersedia memberimu kesempatan untuk mencoba. Jika kau gagal menyembuhkan pangeran, dan terjadi sesuatu padanya, aku pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Chen dan Xiao hingga ke akar-akarnya. Kau gila? Jangan sembarangan. Wanita, oleander itu sangat beracun. Apakah kau ingin meracuni pangeran? Jiang Mengluo, cepat turun. Wanita ini sudah merepotkan kami di rumah. Masih merepotkan kami di sini. Pengguo, bawa wanita ini pergi. Yuer, kau sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Ibu baik-baik saja. Ibu, apa yang terjadi? Tabib, cepat periksa denyut nadi pangeran. Hormat Paduka Ratu. Cepat, periksa denyut nadi pangeran. Baik. Lapor Paduka Ratu, pangeran sudah tidak apa-apa. Nyonya John, kau percaya menyelamatkan pangeran. Aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Ini kewajiban hamba. Terima kasih Paduka Ratu. Paduka Ratu, pangeran tadi memang keracunan. Harus segera dicari pelakunya agar pangeran tidak menjadi korban lagi di kemudian hari. Wanita, tunggu sampai aku menemukan Helian King padamu. Lihat bagaimana kau bisa sombong. Paduka Ratu, pangeran tadi memang keracunan. Harus segera dicari pelakunya, agar pangeran tidak menjadi korban lagi di kemudian hari. Tabib, mengapa pangeran sampai muntah darah? Apakah benar hanya karena keracunan? Lapor Paduka Ratu, dinyat nadi pangeran. Memang menunjukkan keracunan Helian King. Benar-benar keracunan? Pengguo, kumpulkan semua orang dan periksa mereka. Siapapun pelakunya, aku pasti akan menghancurkannya. Paduka Ratu, Tenangla. Jiang Mengluo, kali ini kau pasti mati. Ibu, apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Kalian ingin menuduhku meracuni pangeran, tapi tidak menyangka aku sudah memakai kantong wangian yang bisa menutupi semua bau. Sekarang rasakanlah akibat perbuatan kalian sendiri. Ini bau Helian King. Tidak mungkin. Penggavau, pidik saja.
Benar, kaulah pelaku yang meracuni pangeran. Tidak, bukan aku. Bukan aku. Penggavau, tangkap dia. Seret dia keluar. Hukum mati 9 generasi keluarga Chen. Eksekusi segera. Permaisuri, permaisuri, mohon ampun, permaisuri. Permaisuri, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Lagi pula, putra mahkota diselamatkan oleh selir hamba. Mohon ampun, permaisuri. Sudahlah, melihat jasa mendiang Jenderal Xiao untuk negara. Keluarga Xiao tidak perlu dibunuh, tapi hukuman mati dihapus, hukuman hidup tetap. Mulai hari ini, gelar bangsawan Xiao dicabut, diturunkan menjadi rakyat biasa, putra mahkota. Kamu tidak bisa meninggalkan kami, putra mahkota. Ibuku mencari bunga salju Gunung Tianshan untukmu. Baru mengambil langkah ini, putra mahkota, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Putra mahkota, bawa semua mereka pergi. Ternyata bunga salju Gunung Tianshan ada di tangan permaisuri. Meng Luo baru saja mendapatkan anugerah permaisuri. Pasti bisa membantuku mendapatkan bunga salju Gunung Tianshan. Meng Luo. Permaisuri, meskipun bunga oleander bisa membuat putra mahkota sadar, tapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan racun Helian King, masih perlu bunga salju Gunung Tianshan untuk pemulihan. Lebih sebutlah. Jiang Meng Luo. Tenang saja, putra mahkota, asalkan kamu ikut aku pulang ke kampung halamanku. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Kamu. Jiang, kamu menyelamatkan putra mahkota. Ada hadiah apa yang kamu inginkan? Permaisuri, hamba memohon permaisuri. Bebaskan Cheng Yuan Er. Dia sudah menikah ke keluarga Xiao, jadi anggota keluarga Xiao, bukan lagi keluarga Chen. Disetujui. Permaisuri memenggalmu. Siapa yang akan kubalaskan dendam? Putra mahkota, mohon, pikirkan cara untuk menyelamatkan keluarga Chen. Keluarga Chen semua ini mencari bunga salju untukmu. Baru mengambil langkah ini. Sayang, keluarga Chen berani meracuni putra mahkota. Apa hubungannya dengan keluarga Xiao? Siapkan tinta dan kuas. Aku akan menulis surat cerai, menyingkirkan bencana ini. Xiao Sun, kamu begitu kejam dan tidak berperasaan. Baru sekarang kamu sadar dia kejam dan tidak berperasaan. Tapi memang, dia sekejam apapun padaku, di matamu. Hanya seperti membuang mainan. Mungkin kamu bikin diri sendiri. Meng Luo. Kapan kamu akan membawaku mencari obat penawar? Sekarang juga aku akan membawamu mengambil obat penawar. Putra mahkota, ada seorang tua di belakang yang mengaku sebagai dukun Miao Jiang. Dulu pernah diminta oleh Nyonya Chen, khusus datang untuk memeriksa kesehatan pangeran. Cepat, cepat persilakan masuk. Baik. Semua ahli Gu dari Miao Jiang harus tunduk pada satu-satunya gadis Gu. Kenapa aku tidak pernah melihat orang ini di Miao Jiang? Kamu benar-benar dikirim oleh ibuku? Aku pernah berhutang budi pada Nyonya Chen. Hari ini aku datang atas permintaannya untuk menyelamatkan seseorang. Mulai hari ini, semua hutang budi lunas. Pandren, ibuku sudah berusaha keras untukmu, mohon pangeran. Demi ibuku yang setia padamu. Selamatkan nyawa ibuku. Cheng Yuan Er. Ibumu meracuni putra mahkota. Ini bisa kuurus? Pangeran bisa melaporkan ke permaisuri. Katakan, semua ini ulah wanita ini, karena dendam padaku sebagai nyonya rumah. Jadi dia memfitnah kami, permaisuri pasti percaya. Ibuku tidak bersalah. Ahli Gu dari Miao Jiang bisa menyembuhkan segala racun aneh di dunia. Jika pangeran tidak setuju, maka budi ini ahli Gu tidak perlu balas. Wanita. Kamu. Xiao Chen, kamu akan mendorongku keluar lagi, menukarku dengan obat penawar. Boleh tahu ahli Gu ini berasal dari marga mana? Kamu yakin kamu bisa menyembuhkan segala racun Gu di dunia? Apa racun Gu hebat yang dimiliki kalian orang Song Yuan, sampai aku tidak bisa menyembuhkannya? Bagi aku, ini hanya permainan anak-anak saja. Baik, silakan ahli Gu mengobati pangeran.
Jika benar-benar bisa menyembuhkan pangeran, aku akan menghadap permaisuri sendiri, mengakui segalanya. Setelah ahli Gu menyembuhkan pangeran, meskipun kamu menyesal, kami akan menyeretmu pergi. Meng Luo, terima kasih. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ahli Gu, mulai sekarang. Jika dia benar-benar ahli Gu dari Miao Jiang, pasti bisa mendiagnosis bahwa Xiao Qian terkena racun darah gadis Gu. Tidak ada ahli Gu yang bisa menyembuhkannya. Kamu memang terkena racun Gu, tapi racun ini bisa disembuhkan. Zhang Mengluo, yang menang akhirnya tetap aku. Kamu yakin? Aku dengar, jika salah menyembuhkan Gu, bisa merenggut nyawa. Trik kecil, apa yang tidak bisa diatasi? Ini adalah bubuk penangkal racun eksklusif saya. Khusus untuk mengatasi racun ini, Pangeran minum, racun ini bisa diatasi. Darah hitam keluar, pasti racunnya sudah teratasi. Darah hitam keluar, pasti racunnya sudah teratasi. Bagaimana bisa begini? Kamu juga ahli racun? Kamu, memang kamu, sejak kamu masuk ke istana. Kejadian aneh terus terjadi, kamu memang wanita iblis. Nyonya, aku memang punya sedikit pengetahuan medis. Lagi pula, jika mata kalian tidak bermasalah, seharusnya juga melihat. Baru saja ahli racun ini hampir membunuh pangeran. Cheng Yuan R. Kamu berani mengatur aku? Kamu cari mati ya? Bukan aku, dia, semua ini ulahnya. Racunku pasti tidak bermasalah, reaksi dalam tubuhmu sangat kuat. Itu karena racun dalam tubuhmu adalah racun dari gadis racun. Setiap 20 tahun, Miao Jiang melahirkan seorang gadis racun. Racun gadis racun adalah yang paling mematikan. Hanya gadis racun yang bisa mengatasinya. Dia, pasti dia adalah gadis racun. Darah gadis racun bisa membuat semua racun di dunia tunduk. Apakah gadis racun cukup dengan setetes darah untuk membuktikannya? Xiao Qian, dari awal sampai akhir, adalah Cheng Yuan R. Sekali lagi menipumu. Dia berkali-kali mendorongmu ke jurang kematian. Kapan aku pernah menipumu sekalipun? Jangan bicara omong kosong ini. Sekarang hanya darah gadis racun yang bisa menyelamatkan pangeran. Kenapa kamu tidak berani meneteskan darah? Dia tidak meneteskan darah juga tidak apa. Denyut nadi gadis racun istimewa. Aku hanya perlu meraba nadinya untuk memastikan.
Kamu sebenarnya siapa? 30 tahun lalu, orang yang diusir dari Miaojiang karena memelihara Raja Racun. Cepat sekali tidak ada yang mengenaliku lagi. Kamu adalah pemimpin sekte sesat yang memelihara racun dengan darah manusia hidup. Hahaha, tidak menyangka gadis racun Miaojiang hari ini jatuh ke tanganku. Kamu sudah lama mengenaliku. Darahmu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Berikan aku sebotol darahmu. Aku tidak akan memberitahu mereka bahwa kamu adalah gadis racun. Kamu ingin mengambil darahku lagi untuk memelihara racun darah. Mimpi! Dengan begitu banyak orang di sini, kamu yakin bisa melarikan diri hidup-hidup? Siapa bilang aku akan lari? Ah, Ternyata kamu yang meracuni. Ayo, ayo, panggil orang. Tabib sedang mengobati pangeran. Nyonya memerintahkan tidak ada yang boleh mengganggu. Kalian mundur saja. ya. Jiang Mengluo, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar dukun santet ya? Benar, aku yang memberimu santet darah. Kami dukun santet sejak kecil direndam dalam guci ini. Seperti mereka. Direndam dalam air yang terbuat dari ratusan mayat serangga santet. Sampai dewasa. Jadi santetku adalah yang paling mematikan di dunia. Dan satu-satunya yang tak ada obatnya. Kenapa? Kenapa kamu menyakitiku? Kenapa? Aku juga ingin tahu kenapa. Kamu beritahu aku kenapa. Kamu terlihat sangat mencintaiku. Kenapa kamu menyakitiku? Lebih baik kamu yang beritahu dia. Kenapa ingin membunuhnya? Kamu meracuni putra mahkota, menyalahkanku. Juga berencana menghabisi Xiao Qian, kan? Kamu dukun jahat, dukun jahat. Kami dukun santet. Tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Kamu tahu dia menipuku. Kamu tidak berani melawannya, malah menggangguku. Sekali-kali tidak boleh membunuh anakku. Kamu pantas mati. Apa yang akan kamu lakukan? Tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Awalnya aku ingin kalian menemani anakku di jalan menuju neraka. Tapi kalian terlalu menjijikan. Dia tidak ingin melihat kalian. Ini santet mayat hidup. Ini akan membuat kalian diam di sini. Tidak bisa menyakiti orang lagi, Nyonya. Kamu harus menebus dosa untuk anakku. Jiang Mengluo, aku salah,
Aku akan kembali bersamamu. Aku akan kembali ke kampung halamanmu. Kita hidup seperti dulu lagi. Maaf. Aku sangat mencintaimu. Aku yang salah, jangan bunuh aku. Kumohon, aku sangat mencintaimu, jangan bunuh aku. Aku mohon. Xiao Qian, sudah terlambat, semuanya sudah terlambat.